Ini saya akan bercerita tentang hikayat si miskin. Berawal dari sumpah Batara Indah, seorang raja keinderan beserta permaisurinya dibuang dari keinderaan sehingga mengalami sengsara hidupnya. Seperti itulah awal mulanya sehingga dia dikenal dengan sebutan si miskin. Si miskin, pasangan suami istri, kelihatan kainnya semacam di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki berkelana di negara entah berantah di dasar pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka berangkat senantiasa diburu serta diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan diiringi penganiayaan sehingga bengkak-bengkak serta berdarah-berdarah badannya. Sejauh ekspedisi, menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar sehingga dahaganya. Waktu malam dia tidur di hutan, kemudian siangnya berjalan lagi mencari rezeki. Demikian seterusnya. Kala saat istrinya telah mengandung 3 bulan, dia menginginkan makan mangga yang terdapat di halaman raja. Si miskin melaporkan keberatannya buat menuruti kemauan istrinya itu. Namun istrinya itu kian menggila nangisnya. Hingga berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan jangan menangis, supaya Kakanda berangkat mencari buah mempelan itu. Jikalau bisa, Kakanda bagikan kepada Tuan." Si miskin berangkat ke pasar. Pulangnya bawa mangga serta makanan-makanan yang lain. Sehabis ditolak oleh istrinya dengan hati yang sebab penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja meminta mangga. Sehabis diperoleh setangkainya mangga, pulanglah dia lekas. Istrinya menyongsong dengan tertawa serta terus dimakannya mangga itu. Sehabis genap bulannya kandungan itu, lahirlah anaknya yang awal pria bernama Marakarma, serta diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Kala menggali tanah buat keperluan membuat rantak bagai tempat tinggal, didapatnya suatu tajau yang penuh berisi emas yang tidak hendak habis buat berbelanja hingga kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirilah di sana suatu kerajaan yang komplit peralatannya. Si miskin kemudian berubah nama Maharaja Indra Angkasa serta istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama setelah itu lahirlah anaknya yang kedua bernama Nila Kesuma. Maharaja Indra Angkasa sangat adil serta pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari serta menjadikan iri hati untuk Maharaja Indra Dewa di negara antah berantah. Kala Maharaja Indra Angkasa hendak mengenali pertunangan putra-putrinya, dicarinya ahli-ahli nujum dari negara entah berantah. Atas bujukan jahat dari raja entah berantah, oleh para pakar nujum itu dikatakan kalau Marakarma serta Nila Kusuma itu nanti cumalah hendak mendatangkan celaka saja untuk ibu dan bapaknya. Ramalan palsu para pakar nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Hingga dengan hati yang berat serta amat terharu disuruhnya berangkat selama-lama putra-putrinya itu. Tidak lama setelah itu, sepeninggal putra-putrinya itu, negara Puspasari musnah di lautan. Sampainya di tengah hutan, Marakarma serta Nila Kusuma berlindung di dasar pertumbuhan durinya. Ditangkapnya seekor burung buat dimakan. Waktu mencari api ke kampung, sebab disangka mencuri, Marakarma dipukuli banyak orang. Setelah itu dilemparkan ke laut. Nila Kusuma akhirnya ditemui oleh Raja Menginderasari, putra mahkota dari Palingan Sinar yang pada kesimpulannya jadi istri putra mahkota itu bernama Maya Menggurai. Hendak nasib Marakarma di lautan, teruslah ia hanyut serta kesimpulannya terdampar di pangkalan raksasa yang mempesona sinar cairan. Yang sehabis gendut hendak dimakan, waktu sinar cairan ini berjalan-jalan di tepi laut, dijumpainya Marakarma dalam kondisi terikat badannya, dilepaskan tali-tali serta diajak kembali. Marakarma serta Sinar Cairani berupaya lari dari tempat raksasa dengan menumpang suatu kapal. Mencuat birahi nakoda kapal itu kepada Sinar Cairani, hingga didorongnya Marakarma ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membututi kapal itu mengarah ke Palingan Sinar. Setelah itu, ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan yang setelah itu terus membela perut ikan nun itu dengan daun padi, sebab menunjukkan petunjuk dari burung wajawali hingga Marakarma bisa keluar dengan tidak bercelah. Setelah itu, Marakarma jadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Marakarma senantiasa menolak mengubah bunga, sebabnya gubahan bunga Marakarma diketahui oleh Sinar Cairani
yang jadi karena bisa berjumpa kembali antara suami istri itu. Sebab cerita nenek Kabaya menimpa putra Raja Mengindirasari menciptakan seorang putri di dasar pertumbuhan beringin yang lagi menangkap burung. Taulah Marakarma kalau putri tersebut adiknya sendiri. Hingga ditemuilah mahkoda kapal yang jahat itu dibunuhnya. Kemudian Marakarma mencari bapak bundanya yang sudah jatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya diciptakan kembali kerajaan Puspasari dengan seluruh peralatannya semacam dulu kala. Negara entah berantah dikalahkan oleh Marakarma yang setelah itu dirajai oleh Raja Bujanga Indra. Kesimpulannya, pada akhirnya Marakarma pun berangkat ke negara mertuanya yang bernama Maharaja Malaikisna di Mercu Indra, serta mengambil alih ketuanya itu jadi Sultan Mangendra Sari jadi raja di Palingan Sinar.